Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita tentang fungsi komposisi. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan fungsi depan dan fungsi belakang. Untuk melihat bagaimana cara menentukan fungsi depan dan fungsi belakang, langsung kita lihat contoh soal saja. Kita lihat untuk menentukan fungsi belakang terlebih dahulu ya. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui fx-nya 2x tambah 1 dan f bundaran gx-nya 2x kuadrat kurang 4x tambah 3. Tentukan gx. Jadi di sini kita punya f bundaran g, maka di sini dikatakan f fungsi depan dan g fungsi belakang ya. Baik, untuk menjawab soal ini kita gunakan apa yang diberikan di soal, bahwa f bundaran gx itu sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 3. Kemudian kita gunakan juga definisi bahwa f bundaran g itu sama saja dengan f di dalamnya ada gx ya. F di dalamnya ada gx. Nah, nilainya tadi fungsinya kita sudah diberi, yaitu 2x kuadrat kurang 4x tambah 3. Kita misalkan ini persamaan 1. Kemudian di sisi lain kita punya bahwa karena fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, kalau sekarang x-nya, x yang ini kita ganti dengan gx, maka tentu x yang di sebelah kanan juga kita ganti dengan gx ya. Jadi 2gx tambah 1. Nah, ini kita sebut persamaan 2. Perhatikan kita punya dua persamaan 1 dan 2. Kedua-duanya sama-sama fgx ya. Karena fgx di atas sama dengan 2x kuadrat kurang 4x sama 3 dan di bawah sama dengan 2gx tambah 1, maka 2gx tambah 1 itu sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 3 ya. Ini dia. Target kita tadi kan menentukan gx ya. Tinggal kita gunakan sifat aljabar saja. 2gx sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 3 kurang 1 ya, jadinya tambah 2. Selanjutnya untuk mendapatkan gx kedua ruas kita bagi 2, sehingga kita punya gx-nya adalah x kuadrat kurang 2x tambah 1. Oke, itu contoh pertama. Kemudian untuk menentukan fungsi belakang, contoh kedua seperti ini soalnya. Diketahui fx-nya 1 per 2x kurang 1 dan f bundaran gx-nya sama dengan x per 3x kurang 2. Tentukan g min 1. Oke, kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Kita punya tadi f bundaran g ya. F bundaran g-nya x per 3x kurang 2. Selanjutnya f bundaran g artinya adalah di dalam f ada g. Nilainya fungsinya tadi x per 3x kurang 2. Kita anggap ini persamaan pertama. Selanjutnya kita tadi punya fx sama dengan 1 per 2x kurang 1. Ini dia ya. Maka kalau x-nya kita ganti gx, sama halnya kalau ini diganti a, maka x yang ini juga diganti a. Kalau x di sini diganti gx ya, diganti gx ini, maka x yang di sini juga diganti gx. Seperti ini. Oke. Nah, kita anggap ini persamaan 2. Kita punya dua persamaan sama-sama fgx. Berarti di sini kita punya bahwa 1 per 2gx kurang 1 sama dengan x per 3x kurang 2. Jadi kalau kita ingin nyari gx, kita balik saja fungsinya. Kalau a per b sama dengan c per d, itu boleh kita balik jadi b per a sama dengan d per c. Jadinya kita balikan sehingga kita punya 2x kurang 1 per 1 ya, per 1 sama dengan 3x kurang 2 per x. Jadi fungsinya dibalikkan, ini ada per 1. Cuma per 1 kan nggak perlu ditulis ya. Oke, selanjutnya kita mau nyari gx, berarti satunya harus kita singkirkan dari kiri sehingga kita punya 2gx sama dengan 3x kurang 2 per x tambah 1. Oke, yang kita mau carikan g min 1 ya. Jadi ini nggak usah disederhanakan lagi, cukup seperti ini. Tinggal kita ganti x-nya dengan min 1. Namun sebelumnya di sini masih ada angka 2, berarti 2-nya pindah ruas dulu, jadi dibagi 2. Kedua ruas dibagi 2 sehingga kita punya
3x kurang 2 per 2x ditambah 1 per 2. Jadi kedua ruas dibagi 2. Selanjutnya tinggal mengganti x dengan min 1 ya. X diganti min 1 sehingga kita punya 3 kali min 1 kurang 2 per 2 kali min 1 tambah setengah ya. Min 3 min 2 jadinya min 5. Min 5 per min 2 ya, tambah setengah. Min 5 per min 2 berarti tewas negatifnya, jadinya 5 per 2. 5 per 2 tambah setengah, 6 per 2. 6 per 2 itu sama dengan 3. Jadi G min satunya adalah 3 ya. Baik, selanjutnya kita akan menentukan fungsi depan dengan cara memisalkan. Misalkan kita punya Gx sama dengan X tambah 1 dan F bundaran G sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 1. Maka kita akan tentukan fungsi fx-nya. Baik, kita tadi punya F bundaran Gx sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 1. Artinya di dalam F ada Gx ya. Sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 1. Nah, di soal kita tadi punya Gx-nya X tambah 1, maka Gx yang di sebelah kiri itu bisa diganti dengan X tambah 1. Sehingga kita punya persamaan F X tambah 1 sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 1. Nah, target kita akan mencari fx. Nah, untuk mencari fx itu kita bisa memisalkan X tambah 1 ini dengan M misalnya. Jadi kalau X tambah 1-nya kita misalkan dengan M, tentu X itu dimisalkan jadi M kurang 1 ya, pindah ruas angka satunya. Selanjutnya karena X tambah 1 tadi sudah dimisalkan dengan M, maka kita punya Fm sama dengan X kuadrat. Nah, karena di sini sudah dalam M ya, maka di sebelah kanan variabelnya juga diganti dengan M. Nah, tapi tidak sembarang mengganti saja karena kita sudah punya tadi pemisalan. X tambah 1-nya M, X-nya itu adalah M kurang 1. Jadi X kuadrat diganti dengan M kurang 1 kuadrat. Ditambah 3 kali X-nya tadi adalah M kurang 1. Jadinya 3 kali M kurang 1 tambah 1. Selanjutnya kita tinggal menyederhanakan bentuknya. M kurang 1 kuadrat itu bisa diurai menjadi M kuadrat minus 2M tambah 1 ya. M kuadrat 2 kali M kali min 1 itu min 2M. Min 1 kuadrat itu plus 1. 3 kali M itu 3M. 3 kali min 1 itu min 3 plus 1 di sini terakhir. Yang sejenis kita menjadikan 1 ya, kita operasikan. Di sini kita punya M kuadrat min 2M tambah 3M, utang 2 bayar 3, kita punya kelebihan 1, plus 1 min 3 plus 1 berarti plus 2 kurang 3, jadinya min 1. Maka kita punya Fm-nya M kuadrat tambah M kurang 1. Selanjutnya kita maunya X ya, berarti M-nya bisa diganti dengan X. M-nya diganti dengan X sehingga kita punya Fx sama dengan X kuadrat tambah X kurang 1. Kita lihat contoh soal yang tadi ya, kita kerjakan dengan cara lain, yaitu dengan cara memanipulasi bentuk. Kita punya tadi Gx sama dengan X tambah 1 dan F bundaran Gx-nya X kuadrat tambah 3X tambah 1. Kita akan mencari fungsi fx. Nah, tadi kita punya bahwa f Gx sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 1. Kemudian kita ganti Gx-nya menjadi X tambah 1, sehingga kita punya Fx tambah 1 sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 1. Nah, untuk selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah memanipulasi bentuk yang di kanan, ya, ruas kanan X kuadrat tambah 3X tambah 1 ini. Kita manipulasi bentuknya sehingga bentuk aljabarnya memuat bentuk yang di kiri, memuat X tambah 1. Seperti apa? Nah, seperti ini salah satunya yang bisa kamu lakukan. X kuadrat tambah 3X tambah 1 itu kita ubah dulu karena X kuadrat itu dihasilkan oleh X tambah 1 kuadrat.
Kenapa X tambah 1 ya? Karena kita ingin ada bentuk X tambah 1 di luar kiri, di ruas kanan ya. X tambah 1 kuadrat itu kita punya nilai adalah X kuadrat tambah 2X tambah 1. Sementara fungsi yang kita inginkan adalah fungsi X kuadrat tambah 3X tambah 1. Sementara ini nilainya baru X kuadrat tambah 2X tambah 1. Berarti kita masih harus menambah X ya, biar sama dengan ruas kanan. Ini tadi sekali lagi X tambah 1 kuadrat, artinya X kuadrat tambah 2X tambah 1. Biar nilainya sama dengan ruas yang ini X kuadrat tambah 3X tambah 1, maka kita harus tambah X dulu. Sudah? Nah, setelah seperti ini kita sudah punya X tambah 1, namun masih ada X di sini ya. Intinya semua bentuk X harus diubah menjadi X tambah 1. Nah, berarti X tambah 1, yang X yang ini kita manipulasi lagi menjadi X tambah 1 dikurang 1 ya. Baru nilainya X kan. X tambah 1 kurang 1 kan sama saja dengan X. Namun karena kita perlu bentuk X tambah 1, jadi kita manipulasi menjadi bentuk seperti ini. Maka kita punya X tambah 1 kuadrat tambah X tambah 1 dikurang 1. Ini namanya manipulasi bentuk aja. Yang bentuknya berbeda ya. X kuadrat tambah 3X tambah 1. Yang ini X tambah 1 kuadrat tambah X tambah 1 kurang 1. Namun kalau ini dijabarkan nilainya sama saja ya. Nah, selanjutnya tadi kita punya bahwa X kuadrat tambah 3X tambah 1 ini kan fx tambah 1 ya. Yang ini kan fx tambah 1. Nah, berarti fx tambah 1 kita adalah X tambah 1 kuadrat tambah X tambah 1 kurang 1. Nah, kamu perhatikan semuanya udah dalam bentuk X tambah 1. Di kiri X tambah 1, di kanan juga X tambah 1. Ini juga X tambah 1. Jadi semua yang di kanan harus diubah ya. Nggak boleh seperti ini. Kalau ini kan masih ada X-nya. Jadi diubah lagi X-nya. Nah, selanjutnya kalau X tambah 1-nya kita ubah menjadi X ya. X tambah 1-nya diubah menjadi X yang di kiri, berarti semua X tambah 1 yang di kanan juga kita ubah menjadi X. Sehingga kita punya ini diubah ke X ya. X tambah 1-nya diubah ke X, X tambah 1 diubah ke X. Sehingga kita punya fx sama dengan X kuadrat tambah X kurang 1. Itu cara manipulasi bentuk. Selanjutnya, contoh yang lain masih dengan cara memanipulasi bentuk ini seperti ini. Diketahui fx sama dengan akar x sama 2 dan g bundaran fx adalah x. Tentukan gx plus 1. Nah, kalau ini untuk pakai pemisalan agak susah ya, karena harus pakai kuadrat-kuadrat lagi ya. Jadi kita pakai cara memanipulasi bentuk. Tadi kita punya gfx-nya x ya, G bundaran fx-nya x, berarti kita punya fx akar x tambah 2, maka fx yang di dalam kita ganti dengan akar x tambah 2, sehingga kita punya g akar x tambah 2 sama dengan x ya. Sederhana fungsi kanannya. Nah, selanjutnya kita akan memanipulasi bentuk yang di ruas kanan x ini ya. X yang di ruas kanan kita manipulasi sehingga bentuk aljabarnya memuat bentuk yang di kiri, akar x tambah 2. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. X itu kita ubah menjadi karena kita maunya ada akar x tambah 2 ya, berarti akar x tambah 2 ini biar jadi x berarti harus dikuadratkan ya, biar hilang. Ini kan akar dengan kuadrat kan habis nanti. Jadi akar dikuadratkan kan habis, tinggal x tambah 2 ya. X tambah 2 berarti biar jadi x mesti dikurang lagi dengan 2. Nah, itu. Jadi kita akarkan kemudian kita kuadratkan sehingga bentuk akar ini tidak berfungsi nanti. Jadi x sama dengan akar x tambah 2 dikuadratkan kurang 2 ya. Ini perubahan bentuknya. Tapi ini jangan dicoret karena ini memang kita perlukan ya. Ini menyoret ini tadi untuk melihatkan bahwa kalau akar dikuadratkan itu kan habis akarnya. Oke, jadi x diubah bentuk seperti ini. Maka kita punya, karena x tadi adalah g akar x tambah 2, jadi g akar x tambah 2
sama dengan akar X tambah 2 kuadrat kurang 2. Oke, di kiri sudah akar X tambah 2, di kanan juga sudah bentuk X-nya juga sudah berubah menjadi akar X tambah 2 kuadrat. Maka yang mau kita tanyakan GX tambah 1. Berarti yang ini akar X tambah 2 langsung aja diubah menjadi X tambah 1. Sehingga kita punya GX tambah 1 sama dengan ini akar X tambah 2 nya kita ganti dengan X tambah 1. Kuadratnya masih ada ya. X tambah 1 kuadrat dikurang 2. Nah, dan kita dapatkan bentuk yang ditanya. Kalau mau disederhanakan ini masih bisa. X tambah 1 kuadrat itu penjabarannya X kuadrat tambah 2 kali X kali 1 2X. 1 kuadrat itu 1 dikurang 2. Sehingga kita punya apa ini? Bisa ya, jadinya X kuadrat tambah 2X kurang 1 sama dengan apa ibu buatnya? X kuadrat tambah 2X kurang 1. Hasil akhirnya. Contoh lain dengan memanipulasi bentuk seperti ini, kita punya GX sama dengan 1 minus X kuadrat, dan F bundaran GX nya X kuadrat kurang 2X dikuadratkan. Yang ditanyakan masih fungsi depan ya. Nanti tadi kita mulai langkahnya dari F bundaran G kita ganti jadi FGX sama dengan X kuadrat kurang 2X dikuadratkan. Oke, karena GX nya tadi 1 kurang X kuadrat, yang ini GX yang di dalamnya 1 kurang X kuadrat, berarti kita punya F 1 kurang X kuadrat sama dengan X kuadrat kurang 2X dikuadratkan. Baik, selanjutnya kita akan memanipulasi bentuk ya. Bentuk yang di kanan akan kita manipulasi sehingga bentuk aljabarnya memuat bentuk yang di kiri, memuat 1 kurang X kuadrat. Ini gimana caranya? Ya dicoba-coba aja ya, tidak ada rumus tertentu untuk memanipulasi, hanya latihan saja. Latihan menggunakan sifat aljabar. X kuadrat kurang 2X itu kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ini X kuadrat kurang 2X tambah 1 ya, tambah 1 karena ini bentuk kuadrat sempurna, tapi karena kita nambah 1 berarti harus kurang 1 lagi. Untuk apa dibuat jadi X kuadrat kurang 2X tambah 1? Karena ini bentuk kuadrat sempurna yang bisa kita ubah jadi X kuadrat kurang 2X tambah 1 ini kan X kurang 1 kuadrat ya. Jadi karena di sini ada 1 kurang X, berarti kita buat jadi X kurang 1 kuadrat itu sama saja. Sehingga di sini kita punya X kuadrat kurang 2X tambah 1 kita ubah jadi X kurang 1 kuadrat. Kurang satunya jangan lupa ya, ini kurang satunya ini pindah ke bawah, masih ada kuadratnya juga masih ada. Nah selanjutnya X kurang 1 kuadrat itu sama saja dengan 1 kurang X kuadrat ya, karena min A dikuadratkan min A kuadrat itu sama saja dengan A kuadrat ya. Jadi kita punya X kurang 1 ini kita ubah aja langsung menjadi 1 kurang X dikuadratkan. Sama saja ya. Kurang 1 dikuadratkan. Kita lihat ruas kanan sudah memuat bentuk 1 kurang X kuadrat. Kita kembali ke persamaan awalnya bahwa X kuadrat kurang 2X kuadrat itu adalah F 1 kurang X kuadrat. Coba kita perhatikan ini 1 kurang X kuadrat, yang di sini juga sudah 1 kurang X dikuadratkan. Tinggal kita ganti ini, yang diminta apa? Fx ya, tinggal diganti menjadi X, yang ini diganti menjadi X, yang ini juga diganti menjadi X, sehingga kita punya Fx sama dengan X kurang 1 kuadrat. Satu lagi contoh soal, di sini Gx sama dengan 3X tambah 4 dan F bundaran Gx sama dengan 4 kurang 9X. Maka F1 nya adalah, oke tadi kita punya F bundaran Gx, berarti F Gx nya min 4 kurang 9X.
GX nya 3X tambah 4, jadi kita punya F3X tambah 4 sama dengan min 4 kurang 9X. Selanjutnya lagi, bentuk aljabar yang di kanan min 4 kurang 9X akan kita manipulasi sehingga bentuk yang di kanan ini memuat 3X tambah 4 ya, memuat 3X tambah 4. Jadinya seperti apa? Kita fokus ke X nya ya, biar di sini ada jadi 3X berarti kita kali 3 ya, tapi tetap min 9 ini hasilnya. Berarti di sini min 3-nya kita keluarkan sehingga kita punya min 3 kali 3X tambah 4. Kenapa tambah 4 ya? Karena kita ingin bentuknya ada seperti itu. Nah, kita tinggal mengurang atau menambah. Min 3 kali 3 itu sudah pas min 9X. Min 3 kali 4 itu min 12. Sementara kita maunya cuman min 4. Ya kan? Di sini kita punya min 12, sementara bentuknya hanya min 4. Berarti kita harus menambah dengan 8 di belakang. Ya, jadi min 3. Kalau kita lihat lagi, min 3 kali 3X min 9X, min 3 kali 4 min 12, min 12 sama 8 min 4. Ini sudah pas ya. Sehingga kita punya ini tadi F3X tambah 4 ya, yang sebelah kiri ini. Ini dia. F3X tambah 4 sama dengan min 4 kurang 9X. Jadi F3X tambah 4 nya adalah min 3 kali 3X tambah 4 tambah 8. Yang kita mau F1 ya, berarti tinggal diganti 3X tambah 4 nya diganti 1. Oke, ganti X dulu juga boleh. Fx sama dengan min 3X tambah 8. Jadi F1 nya adalah min 3 kali 1 tambah 8, sehingga kita punya 5. F1 nya 5. Atau cara lain bisa juga kita gunakan tadi kita punya F3X tambah 4 sama dengan 4 kurang 9X ya. Karena yang ditanya F1, berarti kita lihat, kita usahakan ini 1 ya, 3X tambah 4 ini kita usahakan menjadi 1. Berarti kalau 3X tambah 4 sama dengan 1, X nya harus min 1 ya. Atau boleh dibuat aljabar 3X tambah 4 sama dengan 1, berarti X nya harus min 1 kan. 3 kali min 1 min 3 tambah 4 jadinya 1. Jadi X nya sama dengan min 1. Nah, berarti kalau kita ganti X di sini min 1, maka X yang di kanan juga kita ganti min 1. Sehingga kita punya, ini kan 3 kali min 1 ya, 3 kali min 1 min 3 tambah 4 jadinya 1. Nah, yang di kanan X nya juga diganti min 1, jadinya min 4 kurang 9 kali min 1. Jadinya F1 nya adalah min 4 tambah 9. 4 tambah 9 berarti min 4 tambah berarti 5 ya. Jadi boleh langsung dengan mencari X yang membuat di dalam F ini nilainya 1. Itu beberapa contoh soal tentang menentukan fungsi depan dan fungsi belakang. Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan latihan agar lebih paham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.